Hai guys, Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alessa Deredet ingin sharing ya tentang kebutuhan cairan anak dengan menggunakan rumus Holiday Segar. Nah, ternyata rumus Holiday Segar ini sering digunakan di ruang-ruang keperawatan anak ya, terutama di ruang tempat saya bekerja. Gitu. Di sini rumus Holiday Segar ini rumusnya itu 10 kilo pertama dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50, dan 10 kilo ketiga dikali 20. Gitu ya. Ini rumusnya seperti ini. Sangat gampang sekali ya. Nanti saya akan coba contohkan satu kali contoh. Namun setelah contoh nanti saya akan ini mencoba untuk latihan soal. Oke, jangan lupa subscribe ya channel ini. Semoga membantu meningkatkan ilmu pengetahuan terutama pada kebutuhan cairan anak ya. Dan juga pada perawat-perawat anak atau perawat yang lain mengetahui ya, lebih paham juga tentang kebutuhan cairan anak gitu. Oke, saya diberi contoh sekarang ya. Misalkan ada anak G berusia 2 tahun dengan berat badan 16 kilo. Berapakah kebutuhan cairan selama 24 jam? Ternyata rumusnya itu adalah dia kan 16 kilo nih. 10 kilo pertama dikali 100. Ini 10 kilo pertama ya dikali 100. 100. Terus, nah ini kan berat badannya 16 kilo ya nih. Udah diambil 10 ke sini. Sisa berarti 6 kilo. 6 kilo simpen di sini. 6. Ini 6 ini termasuk ke 10 kilo yang kedua, yang kayak di sini nih ya. Berarti itu dikalinya dikali 50 kali 50 gitu ya. Terus kita hitungkan sama-sama dan bareng-bareng ya untuk menghitungkannya. 10 dikali 100 itu adalah 1000. Nah, terus 6 sisanya 6 kilo nih dikali 50 adalah 300. Jadi total semua kebutuhan cairan anak Y dengan berat badan 16 kilo itu adalah 1300. Nah, begitu, sangat gampang kan? Rumus perhitungan kebutuhan cairan anak menggunakan rumus Holiday Segar. Oke, kita langsung saja ya ke kasus. Nomor 1. Anak Y berusia 2 tahun. Nah, 2 tahun dengan berat badan 12 kilo. Dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan diare lebih dari 5 kali. Anaknya terlihat lemas karena tidak mau makan dan tidak mau minum. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah kebutuhan cairan anak Y dengan waktu 24 jam? Gitu ya. Jawaban yang A itu adalah 1000 cc, yang B itu 1100 cc, yang C ini 1200 cc, dan yang D 1300 cc. Gitu ya. Ya, yuk kita langsung masukkan aja ke rumusnya ya. Ini kan dia berat badannya 12 kilo. Ya, kita tarik 12 diambil 10 adalah 10 dulu. Nah, ininya 2 gitu ya. Nah, ini karena 12 kilo. 10 kilo pertama dikali 100. Terus yang 2 ini karena berat badannya 12 kilo, yang 10 ke sini, yang 2 kilo laginya di sini simpannya. Dikali di mana di rumusnya? Dikali 50 ya, karena 10 kilo kedua itu dikali 50. Oke, coba kita langsung hitung ya. 10 kali 100 itu adalah 1000 itu ya, dan 2 ini berarti 2 dikali 50 yaitu 100. Berarti total kebutuhan cairan pada anak Y berusia 2 tahun dengan berat badan 12 kilo yaitu 1100. Itu ya. Sangat gampang untuk menghitung kebutuhan
cairan pada anak dengan menggunakan rumus Holiday Segar. Makanya akan selalu akurat pastinya cara perhitungannya gitu ya. Ini tanpa disertai demam. Soalnya apa? Soalnya kalau misalkan anak Y ada demam, maka kebutuhan cairannya akan ditambah. Yaitu ditambah itu 10-12% dari kebutuhan cairan per 24 jam gitu ya. Untuk soal nomor ini tidak ada untuk kenaikan suhu tubuh. Makanya rumusnya seperti ini aja dengan gampang. Oke, jawabannya 1100, maka di pilihannya yang paling tepat adalah yang B ya. Itu 1100. Apa kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ayo sekarang ke soal nomor 2. Nyonya S datang ke IGD membawa anaknya yang baru berusia 1 bulan dengan berat badan 3,5 kilo. Nah, dengan keluhan muntah lebih dari 4 kali. Muntah disertai lemas dan akralnya teraba dingin gitu ya. Ini keluhannya sangat banyak gitu. Makanya harus waspada pada anak, takutnya dia kekurangan cairan atau dehidrasi. Terus pertanyaannya, berapakah kebutuhan cairan pada Nyonya S pada bayi ini? Pada bayi ini maksudnya ya. Pada bayi Nyonya S. Yang pertama adalah A 300 cc, B 320 cc, yang C 350 cc, atau yang D 360 cc. Yuk kita masukkan ke dalam rumus Holiday Segar. Ini kan berat badannya di bawah 10 kilo, makanya cuma dikaliin dengan 10 kilo pertama. Dia adalah 3,5 kilo ya, dikali 100 karena dia termasuk ke dalam rumus 10 kilo pertama gitu ya. Sama dengan hasilnya itu adalah 350 cc gitu ya. Gampang sekali kalau misalkan kalian ingin menggunakan rumus Holiday Segar ini ya, terutama pada pasien-pasien anak harus menggunakan rumus Holiday Segar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada referensi lain yang lebih gampang, yang sekiranya udah disetujui sama dokter ataupun sama orang-orang kesehatan, terutama Kemenkes ya, itu boleh digunakan rumus tersebut, yaitu 350 ya hasilnya. Maka jawabannya itu adalah yang C, 350 cc. Itu gampang kan? Kalau misalkan ada yang tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Nomor 3, anak P berusia 10 tahun dengan berat badan 15 kilo. 10 tahun 15 kilo kayaknya kurus banget dia ya. Itu kurus banget ya badannya. Dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Disertai kejang 1 kali di rumah dengan durasi 1 menit gitu ya. Keluhannya itu dia demam 3 hari dan ada riwayat kejang 1 kali di rumah gitu. Berapakah kebutuhan cairan pada anak P gitu. Nah, di sini berat badannya aja 15 kilo ya. Ini dengan usia 10 tahun berat badan 15 kilo, ini sangat kecil sekali ya. Kurus pasiennya. Oke. Meskipun pasiennya kurus, kita kalau misalkan menggunakan rumus kebutuhan cairan itu tidak boleh menggunakan rumus kebutuhan cairan dengan berat badan ideal ya, nggak boleh. Kalau misalkan kebutuhan cairan, rumusnya itu harus menghitung berat badan saat ini gitu ya. Kalau misalkan di sini berat badannya 15 kilo dengan dengan usia 10 tahun, kita tetap harus fokusnya ke 15 kilo gitu ya. Ayo kita masukkan ke rumusnya. Oh iya, sebelum masuk ke rumusnya, ini ada pilihannya, ada 4 ya. Yang A itu 1200 cc, yang B 1250 cc, yang C 1300 cc, dan yang D 1500 cc gitu ya. Coba kita masukkan ke rumusnya. Ini berat badan 15 kilo, berarti 10 kilo pertama dikali 10 kilo pertama dikali 100. Terus ini bertemu 15, berarti sisanya 5 dikali 50 ini. Oke, begitu ya rumusnya. Oke, kita langsung hitungkan saja. 10 kali 100 1000 ya.
Terus ini 5 kali 50 ini adalah 250. Jadi total semua kebutuhan cairan pada anak P dengan berat badan 15 kilo yaitu 1250. Berarti poinnya poin B yang paling benar ya. Sangat tepat sekali. Itu gampang kan untuk perhitungan cairan perhitungan kebutuhan cairan pada anak. Iya ya, soalnya kita harus tahu soal-soal ini karena soal ini juga sering muncul di soal kasus-kasus uji kompetensi ataupun CPNS, CASN, terutama pada untuk perhitungan kebutuhan cairan ini muncul ya di tes-tes P3K ini. Jangan lupa belajar, semoga apa yang diharapkan tercapai gitu ya. Oh iya, jangan lupa share ya, share. Kalau misalnya belum subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan untuk konten-konten saya yang berikutnya gitu. Ini soal yang keempat, terakhir ini. Anak T usia 12 tahun dengan berat badan 25 kilo gitu. Dia dibawa ke puskesmas oleh keluarganya dengan keluhan muntah dan diare. Anak T terlihat lemas, mata cekung, turgor kulit kurang elastis. So ini dehidrasi ya, tanda-tandanya dehidrasi. Ini harus lebih cepat cara penanganan cairannya agar tidak terjadi shock berat atau terjadi shock hipovolemik. Tuh, pertanyaannya berapakah kebutuhan cairan pada anak T gitu ya. Yang poin A itu 1500 cc, yang B 1600 cc, yang C 2000 cc, dan yang D 2500 cc. Ayo kita masukkannya ke dalam rumus Holiday Segar. Sebelum kita masukkan ke rumus Holiday Segar, coba kalau menurut kalian berapa tanpa menghitung menggunakan rumus Holiday Segar ditulis. Kita langsung tebak aja. Oke, udah tahu jawabannya? Ya udah, kita hitung ya. Di sini adalah 25 kilo ya, 10 kilo. 10 kilo ini 5 kilo. Ya, 10 kilo pertama ini dikali 100. Ini yang kedua 10 kedua dikali 50. Dan yang 5 ini dikali 20. Gitu ya rumusnya. Ini 10 kilo pertama dikali 100, 10 kilo kedua dikali 50, dan 10 kilo ketiga dikali 20. Begitu ya. Jangan sampai lupa. Soalnya soal-soal ini akan ada atau sering muncul di kasus-kasus uji kompetensi CPNS ataupun P3K yang akan dilaksanakan bulan depan gitu ya. Yuk kita hitung ya, 10 kali 100 itu adalah 1000. Terus yang kedua 10 kilo kedua dikali 50 berarti 500. Terus yang 10 kilo ketiga dikali 20. 5 kali 20 adalah 100. Berarti total semua kebutuhan cairan pada anak T dengan berat badan 25 kilo yaitu 1600. Berarti jawabannya itu adalah yang B ya. Oke, sangat gampang sekali untuk perhitungan kebutuhan cairan pada anak. Jangan lupa nanti share ya, like, komen, dan apalagi ya, komen, share, komen. Oke lah, kalau misalnya begitu, semoga apa yang saya share ke kalian semua bermanfaat ya buat kalian, menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kalian dalam menghitung kebutuhan cairan anak gitu ya, menggunakan rumus Holiday Segar. Oke, baiklah kalau gitu saya tutup juga. Nantikan video-video selanjutnya ya yang sifatnya itu membahas kasus tentang keperawatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alisa Derede selalu berbagi untuk semua.